Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang model kepemimpinan Rasul dan pembentukan masyarakat madani. Dan saya Nur Asia, saya ingin menjelaskan tentang model kepemimpinan Rasulullah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model kepemimpinan Rasul. Inti kepemimpinan ini pada dasarnya adalah mempengaruhi. Dengan kekuatan akhlakul karimahnya, Rasulullah mampu menciptakan kekuatan baru untuk menegakkan dan menyebarkan ajarannya ke seluruh penjuru dunia. Karena karakter dan model kepemimpinan yang istimewa ini, kepemimpinan Rasulullah selalu mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik, antara lain dalam memimpin selalu menggunakan sistem musyawarah, menghargai orang lain, baik lawan maupun kawannya, sifatnya yang ramah, dan selalu menunjukkan kelembutan, dan pastinya selalu mementingkan umat daripada dirinya sendiri. Rasulullah juga mencontohkan minimal ada 4 hal yang harus ada dan harus melekat pada diri seorang pemimpin, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Berikut kepemimpinan Nabi Muhammad dalam pendidikan. Itu ada pengesahan Allah, ada mempersatukan umat dan membangun pemerintahan. Kemudian pada pengesahan Allah, pada mulanya kan bangsa Arab ini berfaham politeisme terhadap ketuhanan, yaitu berupa patung-patung. Jadi menyembahnya pada patung-patung. Lah di sini Nabi Muhammad ini memimpin dengan model ini merubah menjadi pemahamannya menjadi monoteisme absolut, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang esa sebagai Tuhan yang disembah, begitu. Kemudian ketika mempersatukan umat, salah satu kriteria orang jahiliyah itu kan suka bermusuhan antara suku satu suku atau orang per orang, itu kan suka bermusuhan. Lah disinilah Rasulullah mulai memimpin dengan mempersatukan umat ini, termasuk dengan ketika Rasulullah ini hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, dengan mempersatukan kaum muhajirin yang dari Mekah dengan kaum Ansor dari Madinah. Kemudian ketika membangun pemerintahan, memanglah pada saat itu Rasulullah memang tidak lama untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang kuat. Pada mulanya itu dari dakwahnya ya, dari dakwah itu kan Rasulullah dari dakwah secara sembunyi-sembunyi dan kemudian secara terang-terangan. Kemudian dalam fase dakwah sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah itu sudah memiliki prinsip-prinsip politik. Seperti prinsip politik ini sudah diterapkan di Mekah saat beliau berada di Mekah. Dengan prinsip politik ini seperti pembentukan mental manusia berdasarkan prinsip Islam. Karena kondisi penduduk Mekah yang terbagi antara tuan dan budak, kaya dan miskin, membuat Rasul merenungi kondisi keterpurukan ini. Kemudian sistem politik ini kan yang pada awalnya memang tidak terlalu kokoh, memang secara sembunyi-sembunyi. Kemudian sistem politik ini semakin terbangun secara kokoh setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Hal ini dilakukan Rasulullah ketika membangun peradaban di Madinah ialah mendirikan masjid. Oleh karena itu, Madinah adalah pusat pemerintahan, di mana seluruh kebijakan, tugas politik, pemerintahan berada sepenuhnya di tangan Nabi. Dengan ini, pemerintahan Rasulullah bisa disebut sebagai model pemerintahan sentralistik. Dalam perpolitikannya ini, beliau membuat undang-undang yang tercermin dalam Piagam Madinah. Itulah cerita singkat tentang sejarah di mana Rasulullah membangun pemerintahan. Segala hal tentang kepemerintahan atau mempersatukan umat ini, para kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini selalu ikut andil. Maka dari itu, kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini ketika dipemersatukan umat ini, terlahirlah yang namanya masyarakat madani, yaitu masyarakat yang memiliki peradaban tinggi dan juga masyarakat yang taat kepada Allah. Berikut penjelasan tentang pembentukan masyarakat madani yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Yulasari. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya Nur Asia. Saya ingin menjelaskan materi tentang pembentukan masyarakat madani. Masyarakat madani ini pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun di Madinah. Masyarakat madani ini bisa diartikan sebagai masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat pada ajarannya. Awal mula terbentuknya masyarakat madani. Perwujudan masyarakat Madaniyah ini diawali ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju kota Yasrib yang sekarang disebut Madinah Al-Munawwarah. Yasrib atau kota Madinah ini pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi dan terdiri dari para pengikutnya, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Di kota Madinah bukan hanya komunitas-komunitas Islam saja yang ada, tetapi ada komunitas-komunitas lain yang bertentangan dengan Islam, seperti orang-orang Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang belum menerima Islam dan masih memuja berhala. Dengan kata lain, umat Islam di Madinah merupakan bagian dari komunitas masyarakat yang majemuk. Setelah lama Nabi menetap di Madinah, beliau membuat perjanjian tertulis antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar dengan orang-orang Yahudi. Perjanjian ini lebih dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini berisi pengakuan atas agama mereka dan harta benda mereka dengan syarat-syarat timbal balik. Dengan adanya Piagam Madinah tersebut, Nabi Muhammad SAW menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, tentang keselamatan harta benda, dan larangan orang melakukan kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan kesinambungan penjelasan teman saya tadi. Langsung saja, yaitu tentang Piagam Madinah. Piagam Madinah mengandung faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mereka hidup dalam wilayah tertentu, yakni Madinah sebagai tempat yang mengikat mereka untuk hidup bersama dan bekerja sama. Yang kedua, mereka bersedia dipersatukan dalam suatu umat merupakan aktualisasi dari kesadaran umum dan keinginan akan hidup bersama untuk hidup bersama dalam mencapai tujuan umum, yakni untuk mewujudkan kerukunan masyarakat secara bersama-sama. Dan yang ketiga yaitu mereka mengakui dan menerima Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi untuk pemegang otoritas pendidikan, otoritas politik yang legal dalam kehidupan mereka. Otoritas itu dilengkapi dengan institusi peraturan. Dalam perspektif tersebut, masyarakat madani merupakan masyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan umum yang disebut al-khair. Cerminan masyarakat madani itu adalah masyarakat yang didirikan di atas ketetapan hati para pendukungnya untuk tetap bertahan dalam cara, jalan, dan pesan Allah, baik Quran ataupun kauni, sebagai perwujudan suatu kultur peradaban dan sehat serta berakar kokoh dalam proses kesejahteraan sekaligus yang berpenampilan kerahmatan di dalam susunan dan tata kemasyarakatan. Dengan demikian, masyarakat madani merupakan sebuah masyarakat ideal. Sekian dari penjelasan saya, semoga bisa dipahami.